Marinir. Dari Kesatrian Jenderal Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Rizka, akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir terus mengerahkan prajuritnya untuk mempercepat penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Melalui Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang, bantuan logistik dari Panglima Korps Marinir disalurkan untuk warga terdampak banjir di Kelurahan Gurung Lawe, Kecamatan Nanggalo dan Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Lubuk Minturun, Padang. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi laksanakan kunjungan kerja kepada Wakil Ketua BPK RI, pimpinan DCPKN 8 dan organisasi internasional Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Budi Priyono bertempat di ruang VIP kantor BPK RI, Gedung Tower lantai 18 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri forum diskusi reformasi kampanye militer dan operasi gabungan TNI guna menghadapi ancaman perang modern. Dalam kesempatannya, diwakili oleh Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir, turut didampingi Asisten Operasi Pangkormar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letnan Jenderal TNI Bobi Rinel Makmun SIP, dan berlangsung di Gedung Hercules Persada, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat, Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, melaksanakan peninjauan langsung terhadap prajurit yang sedang bertugas tanpa mengenal waktu membantu masyarakat terdampak di Kecamatan Sailepan Babalan dan Besitang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Belawan dan Medan untuk meninjau prajurit serta keluarga yang terdampak banjir, kebakaran dan personel yang tengah mengalami sakit kronis, serta pasca bencana yang melanda di sejumlah wilayah. Meskipun sebagian prajurit turut menjadi korban bencana, mereka tetap mengutamakan tugas kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang lebih membutuhkan akibat banjir dan longsor. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Korps Wanita Angkatan Laut. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMMTR Opsla beserta Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vera Muhammad Ali yang memberikan perhatian serta dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Acara berlangsung di lapangan apel Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir menghadiri upacara penutupan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-64 tahun 2025 di Auditorium Yosudarso Seskol Cipulir, Jakarta Selatan. Inspektur Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar, mewakili Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi, menghadiri pelepasan kontingen atlet angkat besi SEA Games yang ke-33 tahun 2025, bertempat di Pemusatan Latihan Nasional Angkat Besi, Pangkalan Marinir Jakarta, Jalan Kuini 2 nomor 6, Jakarta Pusat. Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di wilayah Sumatera, Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi, didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, melanjutkan agenda pembinaan dan dukungan moral di Padang, Sumatera Barat.
Sehari sebelumnya, Pangkormar telah meninjau sekaligus menyerahkan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Medan, Sumatera Barat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menerima kunjungan mantan pendidikan pemantapan pimpinan nasional 26 Lemhanas RI tahun 2025 Tandik Reksesko TNI Angkatan 54 tahun 2025, Tandik Reksesko Angkatan 54 tahun 2025, dan Tandik Rekseskoat Angkatan 56 tahun 2025 di Taman Wanarata Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 40, Kuitang, Jakarta Pusat. Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Idida Sili berkunjung ke Pulau Putri, Kepulauan Seribu untuk meninjau latihan standar kemampuan perorangan lanjutan Triwulan 4 Aspek Laut tahun 2025. Detik-detik haru terjadi saat helikopter TNI AL bersama prajurit petarung dari Yonkes 1 Marinir yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Laut melaksanakan evakuasi medis udara dari Seruai menuju KRI SHS 990 sekaligus mendistribusikan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera diterbangkan dari lokasi terdampak bencana setelah kondisinya semakin memprihatinkan akibat keterbatasan akses darat. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto didampingi pejabat utama Pasmar 2 melaksanakan penebaran 50.000 benih ikan nila di kolam kesatrian Marinir Mukiat Mako Pasmar 2 Gedangan, Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pasmar 2 dalam memanfaatkan lahan produktif di lingkungan kesatrian guna meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui penyediaan sumber pangan bergizi. Program ini sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional serta kemandirian Pasmar 2 dalam memenuhi kebutuhan logistik internal secara berkelanjutan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menghadiri seminar Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025 dengan tema Penguatan Sumber Daya Manusia Komando Armada Republik Indonesia sebagai pilar pertahanan maritim dalam bingkai Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Papua Barat Daya Haji Ahmad Tenaus Sahrau di Markas Komando Pasmar 3 Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono Kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi, menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Pasmar 3. Memasuki hari ke-12 pasca banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat, kondisi sebagian wilayah mulai menunjukkan penurunan debit air, namun masih menyisakan genangan luas di area pemukiman dan perkebunan. Akses jalan di beberapa titik tetap terputus, sehingga bantuan hanya dapat diangkut menggunakan perahu karet. Di tengah situasi tersebut, prajurit Korps Marinir TNI AL berjibaku terus menembus lokasi-lokasi terdampak untuk menyalurkan logistik, memberikan layanan kesehatan lapangan, sekaligus mengevakuasi warga yang masih terisolasi. Para prajurit Yonif 8 Marinir yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang terus upaya pemulihan RSUD Aceh Tamiang. Prajurit Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam terus melaksanakan tugas kemanusiaan di wilayah Aceh Utara. Satgas melaksanakan pergeseran pasukan dan material menuju Desa Cotlaya, Kecamatan Buktiah Barat, serta Desa Bidari, Kecamatan Langkahan untuk memperkuat penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda di beberapa titik wilayah. Setibanya di Desa Cotlaya, para prajurit petarung marinir langsung menyusuri rumah-rumah warga yang terdampak dengan metode door to door
tenaga kesehatan marinir memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang mengalami luka, trauma maupun gangguan kesehatan akibat bencana. Tak hanya itu, para prajurit marinir juga membantu membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur serta puing-puing demi mempercepat pemulihan aktivitas warga. Gelombang tinggi dan cuaca yang tidak menentu tidak menyurutkan semangat prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL untuk menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Sejak pagi, personel Satgas melaksanakan serpas dan sermat menggunakan kapal-kapal nelayan membawa logistik penting bagi masyarakat yang masih terisolir. Setelah sebelumnya membantu warga di Desa Cotlayah, Kecamatan Baktiak Barat, serta Desa Bidari, Kecamatan Langkahan, kepedulian prajurit petarung Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL kembali terlihat nyata saat tiba di Seruai Aceh Tamiang. Setibanya di wilayah tersebut dengan menggunakan KRI Dr. Suharto 990, pasukan segera bergerak cepat menyalurkan bahan kontak dan melakukan pengobatan langsung ke pemukiman warga yang masih terisolir akibat banjir. Komandan Komando Latih Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin peninjauan latihan anti-teror Denjaka tahun 2025 di PT Pertamina Marine Region 3 Jakarta Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara. Komandan Komando Latih Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra secara resmi menutup latihan anti-teror Denjaka TNI AL tahun 2025 di Bapra Denjaka Cilandak, Jakarta Selatan. Atlet karateka Batalion Infanteri 3 Marinir memborong medali emas pada kejuaraan Karateka Open dan Festival Bupati Malang Cup 2025 yang dilaksanakan di Mako Divisi 2 Kostrad Singosari, Malang, Jawa Timur. Atlet panahan putri Yonif 3 Marinir Nyonya Ratna Hartatik dan Ananda Aulia Agastia serta Almira Fitria yang merupakan istri dan anak dari Sertu Marinir Ahmad Hendrawan yang tergabung dalam tim Marines Archery Club Surabaya berhasil menjuarai lomba panahan kejuaraan nasional panahan antar klub tahun 2025 di Upper Soccer Arena Jarum, Kota Kudus, Jawa Tengah. Jaga kepercayaan rakyat, jaga netralitas TNI, dan perkuat sinergitas TNI Polri. Dari Kesatrian Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdariska, mewakili kerabat kerja Dispenkormat, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.